Baik, halo, selamat sore. Bertemu kembali pada materi ekonomi. Ya, saya Mr. D. Buat adik-adik yang sudah mengikuti program online talenta, ya mungkin karena ada gangguan jaringan dan lain-lain ataupun sempat mengikuti, ya kita hari ini abang hari ini akan tampilkan kembali untuk bisa kalian ulang-ulang. Ya, baik, materi kita hari ini adalah mengenai pasar modal, pasar uang, gitu ya. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang pasar juga, struktur pasar, jenis-jenisnya, bagaimana kurvanya, bagaimana keuntungan atau laba maksimal dan seterusnya. Ya, nah pasar modal berarti pasar, berarti tempat terjadinya interaksi atau pertemuan pembeli dan penjual, kan gitu ya. Nah, apa yang ditransaksikan di sini? Nah, namanya pasar modal, berarti iya modal atau capital, gitu ya. Nah, berarti pasar modal adalah wadah atau tempat transaksi atau pertemuan antara pembeli dan penjual instrumen keuangan. Nah, ada catatan sedikit lagi, yaitu apa? Kalau dia disebut pasar modal, tidak bisa sampai instrumen keuangan saja, tetapi instrumen keuangan yang jangka panjang. Ingat itu ya? Oke, jadi di sini perjualbelikan atau transaksi yang terjadi adalah di pasar modal ini adalah modal ataupun instrumen keuangan yang jangka panjang atau 1 tahun ke atas. Nah, apa-apa saja itu nanti kita bahas. Itu langsung perbedaannya dengan pasar uang. Kalau pasar uang dia jangka pendek, ya 1 tahun ke bawah. Apa saja instrumennya, bagaimana proses dalam nanti kita bahas. Oke? Nah, baik. Oleh karena itu, kita pertama bahas adalah tentang pasar modalnya. Nah, pasar modal atau capital market atau kita katakan sebagai tempat transaksi atau terjadinya transaksi atau jual beli, ya instrumen keuangan jangka panjang. Nah, dalam pasar ini ada dua, ya ada tahapan yang harus kita ingat dalam pasar ini. Yang pertama, dalam pasar modal ada pasar perdana namanya. Ya, yang kedua adalah pasar kedua. Kenapa perlu ini? Karena setiap perusahaan yang akan menawarkan modalnya atau menjual sahamnya, dia harus melalui pasar perdana dan pasar kedua ini. Oke, maka yang pertama disebut dengan pasar primer. Yang kedua adalah pasar sekunder. Gitu ya. Nah, apa saja yang terjadi dalam pasar primer, pasar sekunder biasanya seputar situ pertanyaannya. Ya, pertanyaan soal-soal yang pernah muncul pada testing masuk perguruan tinggi negeri, nanti di akhir kita akan sampaikan juga buat kalian. Pertama, ya, di pasar primer. Pasar primer berarti wadah pertama sekali saham ditawarkan. Ingat itu ya. Jadi maksudnya ketika sebuah perusahaan akan mau go public, dia akan menjumpai dulu yang namanya penjamin emisi. Ya, penjamin emisi ini banyak ya, bisa dari bank, bisa dari lembaga-lembaga lain. Bisa ya? Oke. Nah, setelah itu disinilah proses terjadi yang namanya penetapan harga awal. Dan semua kegiatan-kegiatan di mana pertemuan awal setelah emiten atau perusahaan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk ke pasar modal, maka nanti si penjamin emisi atau istilahnya underwriting ya akan menetapkan harga, lalu di situ dia akan mulai tawarkan ke umum. Namanya proses itu disebut dengan IPO ya atau initial public offering. Biasanya berlangsung 90 hari. Ya. Jadi kalau sebuah perusahaan akan go public, itulah yang disebut dengan IPO, ya. Oh, mau perusahaannya mau go public, ya. Berarti apa? Sedang mengikuti initial public offering 90 hari. Nah, semua proses-proses yang berlangsung, ya banyak tentu titik-titik di sana, ya kan? Setelah semuanya berlangsung dengan baik, ya dan dijamin oleh penjamin emisi dan juga syarat-syarat yang dipenuhi sesuai dengan standar Bapepam, maka masuklah dia ke pasar sekunder atau pasar kedua. Berarti pasar sekunder sudah pastilah dia merupakan lanjutan daripada pasar perdana. Sementara dan selanjutnya di pasar sekunder di situ sudah terjadi proses pencatatan saham, masih proses ya setelah melalui pemenuhan syarat-syarat semuanya, lalu dicatatkanlah saham itu di bursa efek. Disitulah nanti terjadi apa? Terjadi kekuatan antara permintaan dan penawaran, dan yang akan mengakibatkan fluktuasi harga. Itu kira-kira. Ya. Nah, jadi pertanyaannya biasanya seperti ini. Ya, transaksi yang terjadi atau
pertemuan yang terjadi pada pasar sekunder apa saja. Ya, bila pilihannya adalah bila di pasar sekunder maka yang terjadi itu apa? Antara investor dengan investor. Nah, gitu ya. Karena di situ sudah dicatatkan sahamnya. Sementara di pasar primer itu yang pertemuan yang terjadi di situ apa? Antara emiten dengan investor atau penjamin emisi. Nah, gitu. Bisa ya. Jadi saya pemilik usaha, saya mau go public, saya berurusan dengan Bapepam, lalu saya jumpai yang namanya penjamin emisi. Jadi yang pertemuan di sana yang terjadi adalah antara emiten atau pemilik usaha dengan penjamin emisi atau juga disebut sebagai underwriting atau bisa juga dia disebut sebagai investor. Nah, sementara di pasar kedua itu sudah investornya, ya, investor dengan investor yang lain. Artinya investor yang lain siapa? Ya kita sebagai masyarakat yang akan mau beli sahamnya. Ingat itu perbedaannya, ya. Oke. Nah, bila disimpulkan, maka bagaimana proses daripada sebuah perusahaan itu go public? Pertama disebut pada tahap sebelum emisi. Sebelum emisi berarti urusan intern. Ya, ketika sebuah perusahaan melengkapi administrasinya. Ketika dia bertemu dengan penjamin emisi, maka disebut itu adalah proses emisi. Setelah semuanya dipenuhi melalui pasar 1 dan pasar 2, maka masuklah dia ke beroperasi namanya atau sesudah emisi. Tentu setelah semuanya syarat-syarat dipenuhi. Baik, adik-adik, hal penting lainnya yang perlu kita ulang atau perlu kita bahas adalah siapa-siapa atau lembaga-lembaga apa saja yang berperan dalam pasar modal. Ya, maka yang pertama itu sudah pasti adalah lembaga penjaminan, pengawasan modal. Nah, yang kedua adalah lembaga penunjang pasar perdana. Ingat, dalam lembaga yang kedua yang berperan dalam pasar modal ini disebut dengan lembaga penunjang pasar 1 atau pasar perdana, berarti akan ada lembaga penunjang pasar 2. Nah, yang membedakan keduanya apa sesuai dengan prosesnya. Nah, maka di lembaga penunjang pasar perdana, lembaga, maka di situ nanti ada profesi-profesi yang ikut, yang berperan, yaitu penjamin emisi seperti tadi saya jelaskan di awal, akuntan publik, termasuk juga konsultan hukum dan lain-lain. Bila pertanyaannya adalah lembaga, maka jawabannya adalah lembaga. Yang mana? Yang 1, 2, 3, 4. Bila pertanyaannya profesi, maka jawabannya adalah salah satu ini profesi. Ini profesinya. Ya, oke. Di lembaga penjamin pasar kedua, maka di sana profesi-profesi yang ikut berperan adalah pedagang efek, broker atau perantara, perusahaan sekuritas dan lain-lain. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya dalam hal untuk pengawasan, maka ada juga lembaga keempat, yaitu lembaga clearing dan penjaminan yang disebut dengan LKP. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwasanya produk ini kan instrumen keuangan. Maka sama seperti di bank-bank, bahwasanya di pasar modal juga ada proses clearing. Apa itu bank proses clearing? Yaitu lembaga yang menjamin terjadinya proses transaksi dengan baik atau dengan lancar. Artinya melihat apakah si pembeli atau si penjual sudah mendapatkan atau mendapatkan haknya dan melakukan kewajibannya sesuai dengan standar-standar atau peraturan yang berlaku. Sama seperti di bank, ada proses clearing setiap hari. Jadi setiap bank itu dinilai sama Bank Indonesia, apakah telah melakukan kewajibannya atau likuiditasnya terpenuhi apa tidak. Bila tidak, dia akan mendapat sanksi. Dan sanksi ini harus dijalankan. Biasanya si bank tersebut akan diberikan pinjaman dan akan segera dipenuhi dan seterusnya. Oke. Jadi dalam pasar modal juga ada lembaga clearing dan penjamin LKP atau disebut dengan LKP. Oke. Nah, itu dulu adik-adik sesi pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu produk pasar modal dan juga manfaat-manfaatnya. Lalu bagaimana dia di pasar uang, apa aja lagi instrumen-instrumennya, dan soal-soal yang biasanya muncul pada materi tersebut.